Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 173 Hidup dan Mati. Diang Cheng, bahkan jika PI Donghai dibandingkan dengan Jiang Sheng, statusnya jauh lebih rendah. Mendengar kata-kata Jiang Sheng, Luo Xing hampir takut untuk buang air kecil. Dia percaya bahwa jika dia benar-benar berbohong, Jiang Sheng pasti akan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, Tuan PI tidak berani berbicara untuk dirinya sendiri. Luo Xing tidak berani menyembunyikannya, dan dengan cepat mengatakan apa yang terjadi barusan. Setelah mendengarkan kata-kata Luo Xing, wajah Jiang Sheng benar-benar muram. Jiang Sheng memandang Su Guangcheng dengan dingin, dan aura pembunuh muncul di matanya. Su Guangcheng, Direktur Su, kan? Anda sangat agung, bahkan tamu terhormat Tuan Du berani bergerak? Apakah Anda pikir Anda memiliki umur panjang? Tuan Jiang. Saya salah, Tuan Jiang, saya benar-benar salah. Su Guangcheng berlari, dan kemudian langsung berlutut di tanah. Melihat Su Guangcheng, yang membuat gelombang dan membuat gelombang dalam lingkaran, berubah menjadi seekor anjing pada saat ini, Su Bei menghela nafas. Di depan orang-orang hebat ini, apa yang disebut sutradara besar ini? Namun, karena ini, Su Bei menjadi semakin ingin tahu tentang Harvey Shi. Orang yang kamu sakiti adalah Presiden Harvey, tidak ada gunanya meminta maaf kepadaku. Jiang Sheng mendengus dingin, dan kemudian berkata dengan kaget, apakah kamu tahu siapa orang ini di depanmu? Luo Xing dan Su Guangcheng menggelengkan kepala. Dalam cemas, Jiang Sheng mengatakan kata demi kata, sekarang, berdiri di depan Anda adalah Tuan Harvey, Ketua Kamar Dagang Lima Naga di Cina Xiping. Hari ini, Kamar Dagang Lima Naga adalah kamar dagang terbesar di Cina Xiping, dan Tuan Harvey adalah penguasa nomor 1 di Cina Xiping. Tuan Du memiliki status yang sama. Setiap kata terdengar di telinga semua orang seperti guntur. Presiden Kamar Dagang Lima Naga, penguasa pertama Orous Hills, keberadaan. Status yang setara dengan Tuan Du, sayang, pemuda ini memiliki identitas yang luar biasa. Kuncinya masih sangat muda, sangat rendah. Jika Jiang Sheng tidak mengatakannya, siapa yang akan memikirkan ini? Pada saat ini, mata para tamu hotel dan orang yang lewat dengan melihat Harvey berubah, dari rasa kasihan dan cemoohan sebelumnya menjadi ketakutan dan kekaguman. Erlene bangga. Ini adalah pria yang Anda sukai. Tak tertandingi, tak tertandingi. Tuan Harvey. Tuan Harvey, saya salah jika saya tahu bahwa Anda adalah Presiden Kamar Dagang Wulong. Saya tidak akan berani untuk tidak menghormati Anda bahkan jika Anda memberi saya 100, 1000, atau 10.000 keberanian. Luo Xing memohon belas kasihan dengan tangisan, dan terus menampar wajahnya. Tuan Harvey, mata anjing saya yang memandang rendah orang, saya buta, saya bodoh, saya akan bersujud kepada Anda. Anda memiliki banyak orang, biarkan saya pergi, biarkan saya pergi. Kata Su Guangcheng bang kotou. Presiden Harvey, menurut Anda apa yang harus dilakukan dengan keduanya? Jiang Sheng bertanya. Luo Xing dan Su Guangcheng memandang Harvey dengan cemas, dan jantung mereka berdetak kencang. Bagaimanapun, hidup mereka sendiri ada di tangan orang lain, dan mereka dapat dijatuhi hukuman hidup dan mati hanya dengan satu kalimat. Tiba-tiba, pintu masuk hotel menjadi sunyi, dan semua orang menunggu keputusan Harvey. Harvey memandang Luo Xing dengan acuh tak acuh, dan berkata, Luo Xing, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu juga berusaha membantu teman-temanmu, sehingga kamu dapat dianggap benar. Namun, hukuman mati dapat dihindari, dan hukuman mati tidak dapat dihindari. Satu tangan, apakah Anda setuju? Setuju Tuan Harvey, saya setuju, ketika. Luo Xing mendengar ini, dia menjadi gila karena gembira. Selama Anda tidak mati, apa gunanya mematahkan lengan Anda? Ini tidak diragukan lagi merupakan kebangkitan dari neraka ke surga. Dia mengambil sebatang besi langsung dari tangan adiknya dan menghantamkannya ke lengan kirinya. KL1K. Dengan suara retakan tulang, lengan kiri Luo Xing langsung patah dan terkulai. Ya. Luo Xing menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit, tersenyum,
dan pihak lain berkata, Fang Ye, jika kamu berguna bagiku di masa depan, kamu dapat mengatakan apapun. Gunung pisau, turun ke lautan api, apapun yang kamu inginkan. Awalnya, Jiang Sheng sedikit tidak puas dengan metode penanganan Harvey. Sebagai hegemon, bagaimana dia bisa begitu penyayang? Bukankah seharusnya kamu membunuh musuh secara langsung? Namun, setelah mendengar kata-kata Luo Xing, pikirannya berubah. Anak ini membeli hati orang. Tidak heran guru Du sangat mementingkan anak ini, itu benar-benar tidak mudah. Harvey menepuk bahu Luo Xing dan tersenyum, oke, aku akan menemukanmu nanti. Oke. Luo Xing mengangguk lagi dan lagi, gigi kuningnya terlihat. Melihat Harvey telah melepaskan Luo Xing, Su Guangcheng di samping sangat gembira. Tampaknya Anda tidak harus mati. Jadi, dia juga berpura-pura mengambil batang besi dari tanah, dan dia akan menghancurkan lengannya. Apa yang kamu lakukan? Harvey menatap Su Guangcheng dengan acuh tak acuh. Su Guangcheng menggertakkan giginya, dan berkata dengan benar, Tuan Harvey, Anda tidak perlu memberitahu saya akan memotong lengan saya sendiri. Heh. Harvey mencibir dan berkata, Su Guangcheng, Direktur sudah, apa yang terjadi hari ini disebabkan olehmu? Apakah menurutmu tidak apa-apa jika kamu memotong lenganmu? Su Guangcheng menelan ludah. Lalu apa yang kamu katakan? Hehe. Harvey tersenyum, senyumnya dingin dan kejam, dengan niat membunuh yang kuat. Dia menoleh untuk melihat Luo Xing dan berkata, Luo Xing, saya tidak ingin orang ini melihat matahari besok, Anda tahu apa yang saya maksud? Saudara, bawa orang ini pergi. Ya. Beberapa adik laki-laki melangkah maju, langsung mendukung Su Guangcheng, dan menyeretnya ke mobil. Su Guangcheng sedikit bingung sekarang, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya bereaksi. Dia jelas dijatuhi hukuman mati. Jangan bunuh aku, aku tidak mau mati. Su Guangcheng berjuang mati-matian, berteriak seperti membunuh babi. Namun segera, Su Guangcheng dilempar ke dalam mobil oleh orang-orang Luo Xing. Setelah menyapa Jiang Sheng dan Harvey, Luo Xing masuk ke mobil dan pergi. Sampai Luo Xing dan yang lainnya pergi, pemandangan itu kembali sunyi. Orang-orang di hotel dan orang-orang yang lewat merasa kedinginan di hati mereka. Hanya sepatah kata, dan satu nyawa hilang. Jiang Sheng menatap Harvey dari dekat, dan tiba-tiba dia tidak bisa melihat melalui pemuda di depannya. Kadang baik, kadang kejam. Untuk Luo Xing dan Su Guangcheng, dua hasil yang sama sekali berbeda diberikan. Satu hidup dan satu mati. Orang macam apa dia? Jiang Sheng bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah berada di sisi Tuan Du untuk waktu yang lama dan dapat belajar memahami hati orang, tetapi dia tidak dapat memahami hati Harvey. Namun, Jiang Sheng tidak banyak bicara, tetapi berkata dengan hormat, Presiden Harvey, aku akan menjemputmu dan Nona MU lagi besok pagi. Oke. Harvey mengangguk. Segera, Jiang Sheng membawa lebih dari 200 orang dan pergi dengan cara yang perkasa. Ketika Jiang Sheng dan yang lainnya pergi, kerumunan secara bertahap bubar. MU Xiangge melipat tangannya, dan berkata dengan marah dan lucu, saya berkata Tuan Harvey, bisakah Anda menyelamatkan pikiran Anda? Anda baru saja datang ke Yang Cheng, dan ada yang tidak beres. Saya benar-benar meyakinkan Anda. Salah, kamu, jangan bicara tentang kakak Harvey. Su Beibei berbisik, untuk beberapa alasan, dia selalu sedikit takut pada saudara perempuan kerajaan terkemuka di depannya ini. Adik perempuan, jangan bicara untuknya, dia pembuat onar, dan dia akan menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. MU Airline melambaikan tangannya, jelas sudah terbiasa. Bab 174 tujuan selanjutnya. Harvey tidak tahu harus tertawa atau menangis, kakak MU, biasanya masalah yang datang kepadaku, bagaimana aku bisa mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Oke, jangan jelaskan, kamu pembuat onar. MU Elegi memutar matanya dengan liar, tidak bisa berbicara menawan dan menawan. Puci. Su Beibei tidak bisa menahan tawa saat melihat keduanya bertengkar. Dua yang mendominasi barusan bertengkar seperti anak-anak, yang benar-benar lucu.
Su Beibei ragu-ragu sejenak, lalu berbisik, "Kakak Mu, Kakak Harvey, bolehkah aku berteman denganmu?" "Tentu saja bisa." Mu Erlene menyentuh kepala Su Beibei, tersenyum lembut, dan berkata, "Sayang, aku sudah melihat filmmu dan mendengar lagumu jadi, aku bisa dianggap sebagai penggemarmu." "Oh, ah, benarkah?" Su Beibei tampak terkejut. "Tentu saja." Mu Erlene tersenyum dan berkata, "Lain kali kamu datang ke Aurous Hills, ingatlah untuk datang dan bermain dengan kami, dan jangan lupa untuk menandatangani kontrak denganku. Omong-omong, jika kamu menghadapi masalah di masa depan, ingat untuk menelepon saya." "Telepon, saudari, saya akan membantu Anda menyelesaikannya." Su Beibei tersenyum manis dan mengangguk. Kemudian, setelah meninggalkan informasi kontak satu sama lain, Su Beibei pergi dengan mobil. Setelah Su Beibei pergi, wajah Mu Erlene sedikit tenggelam. "Harvey, kamu baru saja melepaskan Luo Xing." Setelah Luo Xing mengatakan itu padamu, ekspresi wajah Jiang Sheng jelas berubah. Tampaknya Jiang Sheng sudah tahu bahwa kamu membeli hati orang. "Aku pasti akan memberitahu Du Tianlong tentang ini. Saya khawatir Du Tianlong akan mengambil tindakan pencegahan terhadap kita besok," kata Mu Erlene dengan sungguh-sungguh. "Tentu saja aku tahu ini, tapi jadi apa?" Harvey meregangkan pinggangnya dan berkata, "Tujuanku selanjutnya adalah Yang Cheng. Menyerah atau menghancurkan, apakah kedua naga bertarung atau kedua naga bekerja sama tergantung pada besok. Negosiasinya adalah selesai." Mata indah Mu Erlene melebar begitu dia mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey sudah memutuskan untuk pergi ke Yang Cheng. Pria ini mengatakan bahwa dia tidak mengejar ketenaran dan kekayaan, tetapi dia sebenarnya lebih ambisius daripada orang lain. Adalah baik bagi seorang pria untuk menjadi ambisius dan itu dapat terus-menerus menginspirasi seorang pria untuk menjadi kuat. Tapi aku takut ambisi pria itu melebihi kekuatannya sendiri, maka itu berbahaya. Keesokan paginya, Jiang Sheng mengendarai Rolls-Royce hitam ke pintu hotel lebih awal. Setelah Harvey dan Mu Erlene sarapan di hotel, mereka masuk ke mobil dan melaju menuju tempat yang disepakati oleh Du Tianlong. Tempat di mana Du Tianlong membuat janji adalah markas besar kamar dagang Longteng. Setelah berkendara selama sekitar 20 menit, mobil tiba di distrik Huangpu di timur Yang Cheng. Meskipun distrik Huangpu tidak sesejahtera distrik Tianhe, ia memiliki sejarah panjang, banyak peninggalan budaya dan situs sejarah, serta pemandangan alam yang indah. Oleh karena itu, para pemimpin di berbagai bidang di Yang Cheng umumnya memilih untuk berkembang di distrik Huangpu. Lagi pula, ada banyak kuil di sini, dan ada banyak kuil selebriti kuno yang dapat diberkati dengan berkembang di sini. Sepanjang jalan, Jiang Sheng memberi Harvey dan Mu Erlene pengenalan singkat tentang kamar dagang Longteng. Melalui perkenalan Jiang Sheng, Harvey secara kasar memahami sesuatu. Kadin Longteng bisa dibilang sebagai klub hiburan yang bisa memberikan pelayanan maksimal dan seluas-luasnya, semua layanan klub hiburan lain, Kadin Longteng, klub lain tidak punya, Kadin Longteng juga punya. Singkatnya, di kamar dagang Longteng, hanya ada layanan yang tidak dapat Anda pikirkan, dan tidak ada layanan yang tidak dapat Anda alami. Selain itu, kamar dagang Longteng juga merupakan tempat bertemunya orang-orang kelas atas di Yang Cheng. Karena cukup sepi, cukup aman, dan cukup berkelas. Kamar dagang nomor 1 di Yang Cheng benar-benar memenuhi reputasinya. Setelah berkendara selama setengah jam lagi, mobil akhirnya meninggalkan kota dan tiba di suatu tempat dengan pegunungan dan sungai yang indah. Gunung-gunung di sini bergelombang, sungai mengalir, dan hutan hijau mengelilinginya, itu memang harta Feng Shui. Di tempat yang indah ini, ada serangkaian bangunan klasik, yang masing-masing tingginya hanya 6 lantai. Di bagian depan sebuah bangunan kecil, ada plakat dengan 4 karakter kamar dagang Longteng diukir dengan kait besi dan perak. Ruang terbuka di depan pintu sudah penuh dengan mobil, banyak di antaranya bernilai lebih dari 10 juta, tetapi meskipun beberapa mobil tidak bernilai tinggi, plat nomor mereka 6 atau 8, menakuti orang sampai mati. Setelah mobil berhenti, Harvey dan Mu Erlene turun dari mobil bersama.
Saya melihat seseorang sudah menunggu di pintu klub OUC. Berdiri di garis depan adalah seorang pria paruh baya yang tinggi dan tampak lurus dalam setelan tang putih, dengan kepala pendek, alis lebat, dan giok guanyin di lehernya. Dari jauh, saya bisa merasakan semangat kepahlawanan dan aura para atasan dalam diri pria ini. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah Du Tianlong. Di belakang Du Tianlong adalah seorang pria dengan tinggi sekitar 1,75 meter, mengenakan kain abu-abu, dengan penampilan biasa dan kira-kira seumuran dengan Jiang Sheng. Meskipun pria ini termasuk tipe pria yang tidak dapat ditemukan di keramaian, tidak ada yang berani mengabaikannya. Tadi malam, Zhao Tianxun memberinya salinan kamar dagang lonteng, sehingga dia bisa mengenali pria ini secara sekilas. Di kamar dagang naga, di bawah kursi Du Tianlong, ada 8 naga dan 8 jenderal, yang termasuk dalam kekuatan tempur teratas, dan 4 dari mereka telah mencapai tahap awal kultivasi bawaan. Jiang Sheng, dengan nama sandi Hanlong, berada di peringkat pertama, sementara nama pria ini adalah Han Dong, dengan nama sandi naga hitam, berada di peringkat kedua. Haha, sambut Tuan Harvey dan Nona Mu untuk datang ke tempatku sebagai tamu, ada yang datang dari jauh, ada yang dari jauh. Du Tianlong tertawa dan membawa Han Dong ke atas untuk menyambut mereka. Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Du telah mengundang saya, jadi tentu saja saya ingin datang. Jika saya tidak datang, bukankah orang akan mengolok-olok Harvey karena pemalu? Memang yang terbaik dari yang terbaik. Bakat kelas 1, bagus, bagus. Du Tianlong tertawa, lalu mengangkatnya, kalian berdua, tolong. Harvey dan Mu Erlene mengangguk, lalu mengikuti Du Tianlong ke dalam gedung kecil. Sepanjang jalan, orang-orang di setiap kamar pribadi melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, ingin melihat pria besar seperti apa yang bisa ditemui Du Tianlong secara langsung. Namun, ketika mereka melihat Harvey dan Mu Erlene, banyak orang sangat bingung. Pria dan wanita ini sangat muda, dan mata mereka sangat cerah, sepertinya mereka belum pernah melihat dua karakter ini di Yangcheng. Tuan Du, siapa kedua teman ini? Seseorang bertanya sambil tersenyum. Du Tianlong tidak menyembunyikannya, dan menjawab langsung, keduanya dari kamar dagang Aurous Hills Wulong. Pemuda ini adalah ketua kamar dagang Wulong, dan wanita muda ini adalah ketua klub Hinia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang berpangkat tinggi di Yangcheng, dan tentu saja mereka telah mendengar tentang kamar dagang 5 naga. Jadi, setelah mengetahui identitas Harvey dan Mu Erlene, tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Segera, Du Tianlong membawa Harvey dan Mu Erlene ke kamar pribadi di lantai 2. Setelah duduk, Du Tianlong meminta seseorang untuk menyajikan teh. Harvey mengangkat matanya untuk melihat Du Tianlong dan berkata langsung ke intinya, Tuan Du, saya tidak tahu mengapa Anda mengundang saya untuk datang kali ini. Ada apa? Du Tianlong tidak segera menjawab, tetapi menyesap teh dari cangkir dan berkata sambil tersenyum, kamar dagang 5 naga sekarang menjadi kamar dagang terbesar di China Shipping, tapi saya tidak tahu, setelah bisnis Tuan Harvey berkembang di China Shipping, di mana akan target berikutnya? Bab 175. Mendengar ini, Jiang Sheng dan Han Dong memandang Harvey secara bersamaan. Mu Erlene tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Dia berpikir bahwa percakapan antara keduanya akan berjalan lambat, tetapi dia tidak tahu bahwa itu akan langsung ke intinya begitu cepat. Tidak diragukan lagi, Du Tianlong mengajukan pertanyaan ini untuk menguji Harvey. Harvey menyesap tehnya, tersenyum ringan, dan berkata, tentu saja untuk tumbuh dan berkembang. Dalam bisnis, semakin besar semakin baik. Begitu. Kata-kata ini keluar, momentum Jiang Sheng dan Han Dong tiba-tiba berubah. Menatap Harvey dengan sedikit permusuhan. Lagi pula, kota-kota besar terdekat ke Aurous Hills adalah Yangcheng, Tuocheng, Changcheng dan Guancheng. Jika kamar dagang 5 naga ingin terus tumbuh, itu pasti akan dimulai dari 4 kota ini. Du Tianlong menghela nafas dan berkata, orang muda tidak harus begitu sembrono dalam melakukan sesuatu. Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Anda tidak bisa memakan pria gemuk besar dalam satu gigitan.
Jika fondasinya tidak stabil, akan mudah jatuh ke dalam masalah jika Anda terus berkembang. Harvey berkata dengan ringan. Sambil tersenyum, dia berkata, Tuan Du, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Ketika saya memutuskan untuk terus memperkuat kamar dagang Wulong, harus dipastikan bahwa fondasi kamar dagang telah kokoh. Apalagi, dari zaman kuno hingga sekarang, apakah itu dinasti atau perusahaan, itu juga atau kamar dagang, yang ada di sudut, dan jika tidak terus mencari pengembangan, itu hanya akan binasa lebih cepat. Oleh karena itu, hanya dengan terus bergerak maju dan terus memperkuat kekuatannya sendiri, tidak ada yang berani memikirkannya. Du Tianlong tidak mengerti alasan ini. Mendengar ini, ekspresi Du Tianlong sedikit berubah. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia menghela nafas pelan. Dia sedikit mengernyit, memandang Harvey, dan bertanya, kota mana yang akan dipilih oleh target Tuan Harvey selanjutnya? Begitu kata-kata ini keluar, hati Mu Erlene naik. Bagaimanapun, Harvey memberitahunya tadi malam bahwa target berikutnya adalah Yang Cheng. Jika Harvey mengatakannya dengan jujur, maka percakapan hari ini akan berakhir. Selain itu, Du Tianlong pasti akan marah, dan kemudian dia akan lepas kendali. Pada saat ini, Jiang Sheng dan Han Dong, yang berdiri di belakang Du Tianlong, menatap Harvey dari dekat, dan siap untuk melakukannya. Begitu jawaban Harvey tidak sesuai dengan keinginan mereka, saya khawatir mereka akan melakukannya secara langsung. Tiba-tiba, suasana di seluruh ruang pribadi menjadi tertekan. Udara sepertinya berhenti mengalir pada saat ini. Wajah Mu Erlene menjadi pucat, dan hatinya menjadi gelisah. Di bawah meja, dia diam-diam mengulurkan tangan dan mencubit kaki Harvey, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara omong kosong. Namun, Harvey tampaknya tidak merasakannya, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dua kata keluar dari mulutnya. Yang Cheng. Kata-kata itu keluar. KL1K KL1K. Lantai di bawah kaki Jiang Sheng dan Han Dong langsung hancur. Dua paksaan yang kuat tersapu langsung ke arah Harvey. Namun, Harvey hanya melirik Jiang Sheng dan Han Dong dengan dingin, dan tekanan yang lebih agung menyebar langsung menghancurkan tekanan keduanya. Jiang Sheng dan Han Dong terkejut dan langsung menyerang Harvey Kuang. Pada saat mendekati Harvey, keduanya langsung memutar tinju mereka dan menabrak Harvey. Harvey. Melihat ini, Mu Erlene tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, Harvey masih duduk di kursi, benar-benar acuh tak acuh. Pada saat kedua tinju terbanting, tubuh Harvey bergoyang dengan sangat santai, dan dia dengan mudah menghindari dua pukulan itu. Segera, Harvey mengulurkan tangannya, meraih lengan keduanya dengan kecepatan kilat, dan kemudian melemparkannya langsung. Ding ding deng. Langkah kaki yang berantakan terdengar, dan Jiang Sheng dan Han Dong terlempar sejauh 5 atau 6 meter. Namun, keduanya tidak berhenti di situ, tetapi setelah menstabilkan tubuh mereka, mereka siap untuk terus menyerang. Namun, pada saat ini, Du Tianlong meletakkan cangkir teh di atas meja dengan keras, dan berkata dengan suara keras, berhenti. Segera, tekanannya hilang, dan Jiang Sheng dan Han Dong berhenti. Du Tianlong menghela napas dalam-dalam, menatap Harvey, dan berkata, ada desas-desus bahwa Tuan Harvey begitu kuat sehingga dia mengalahkan 10 guild dengan satu kekuatan. Grandmaster Gawang Lou dan Huo Wanlin mati di tanganmu. Ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah berbicara, Du Tianlong menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Harvey, saya awalnya ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama. Tetapi sekarang saya melihat itu karena Anda dan saya adalah musuh. Tidak perlu kerjasama. Jiang Sheng, Han Dong, lepas landas. Ya. Jiang Sheng dan Han Dong menjawab, berjalan menuju Harvey, dan mengangkat tangan mereka. Tuan Harvey, Nona Mu, tolong. Harvey berdiri, memandang Du Tianlong, dan berkata, Tuan Du, sebelum saya pergi, saya hanya ingin mengingatkan Anda. Apa? Du Tianlong bertanya dengan dingin. Kombinasi akan menguntungkan keduanya, dan pertarungan akan merugikan keduanya. Setelah berbicara, Harvey berbalik dan berjalan menuju pintu.
MU Airline menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikuti. Namun, ketika Harvey berjalan ke pintu, dia tiba-tiba tertarik dengan senjata panjang kuno di rak di sebelahnya. Tombak itu terbuat dari besi dan besi. Tombak itu panjangnya 3 kaki dan ujungnya ramping seperti daun alang-alang. Tombak itu terbuat dari baja halus dan dipadamkan dengan perak. Namun, ada cahaya darah merah melilit badan pistol. Meskipun orang biasa tidak dapat melihatnya, Harvey dapat melihatnya secara sekilas melalui mata penglihatan. Pada saat ini, ketika Du Tianlong melihat Harvey berdiri diam di pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sabar. "Tuan Harvey, apa lagi?" Harvey menunjuk ke tombak panjang dan berkata, "Tuan Du, jika saya membaca dengan benar, tombak ini seharusnya tombak keluarga yang..." "Oh, saya tidak berharap Tuan Harvey tahu banyak tentang barang antik." Du Tianlong tersenyum bangga dan berkata, "Ya, tombak ini tombak berharga yang Yan Shao, jenderal terkenal dari dinasti Song Utara, yang Jia Liulang, juga diberikan kepada saya oleh seorang teman keluarga. Yang penuh dengan kesetiaan dan keberanian mereka telah diturunkan melalui saya. Melihat bahwa artinya bagus, jadi saya menurunkannya, dan itu bisa digunakan untuk townhouse." Harvey menghela nafas, berkata, "Tuan Du, orang yang memberi Anda tombak panjang ini memiliki hati untuk bunuh. Apa maksudmu?" Du Tianlong tiba-tiba tidak puas. Harvey berkata terus terang, "Tombak panjang ini memang senjata harta karun, dan memang bisa berperan dalam kemakmuran rumah. Namun, sekarang tombak panjang ini telah berlumuran darah dan dihantui oleh roh-roh jahat. Oleh karena itu, sekarang pistol harta karun telah menjadi senjata pembunuh. Sekarang senjata ini, tidak hanya tidak akan memiliki efek menjaga rumah tetap hidup, tetapi juga akan mengumpulkan nasib buruk dan membawa bencana berdarah bagi si penembak." Omong kosong. Jiang Sheng dan Han mereka berdua mendengus. Harvey menoleh untuk melihat Du Tianlong, dan berkata dengan ringan, "Tuan Du tahu yang terbaik jika saya berbicara omong kosong. Saya khawatir, selama ini, Tuan Du telah diganggu oleh nasib buruk, selalu menghadapi berbagai masalah, dan di malam hari, mimpi buruk." Mendengar ini, wajah Du Tianlong berubah secara dramatis, jelas dia diberitahu oleh Harvey. Memang, sejak dia mendapatkan senjata harta karun ini, dia telah mengalami berbagai macam masalah, dan dia selalu mendengar tangisan bayi dalam mimpinya di malam hari. Setiap kali dia bangun, dia akan berkeringat dingin. Hanya saja dia tidak pernah memikirkan senjata harta karun ini, dia hanya merasa bahwa dia berada di bawah terlalu banyak tekanan baru-baru ini, jadi dia mengalami mimpi buruk. Namun, Du Tianlong masih tidak percaya dan berkata, "Tuan Harvey, saya memang mengalami banyak masalah baru-baru ini, dan saya selalu mengalami mimpi buruk di malam hari. Namun, apa hubungannya dengan senjata harta karun ini? Anda tahu, saya punya selama saya tinggal di sini untuk malam ini, saya tidak akan mengalami mimpi buruk." Itu hanya menunjukkan bahwa, bukan saja senjata harta karun ini tidak seperti yang Anda katakan, itu sebenarnya dapat mencegah bencana dan mengusir kejahatan bagi saya.